Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Sulastri selaku dosen pada mata kuliah Kalkulus 1, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita pada hari ini. Selanjutnya, sholawat yang berbikaikan salam, marilah kita sama-sama sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah sehingga kini kita berada dalam kesejukan dan kedamaian dalam naungan Islam. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai sistem koordinat rektanguler. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Suhrianugrah. Di sini saya selaku moderator. Dan adapun anggota kelompok kami yaitu Siti Nur Alisyah Syaputri sebagai penyaji 1, Muhammad Rizky Ramadan sebagai penyaji 2, dan Rizal Akbar sebagai penyaji 3. Dan adapun topik pembahasan kita kali ini, yang pertama koordinat rektanguler, yang kedua jarak, yang ketiga persamaan lingkaran, yang keempat titik tengah, yang kelima garis lurus, yang keenam bentuk kemiringan titik, yang ketujuh bentuk kemiringan perpotongan, yang kedelapan persamaan garis tegak, yang kesembilan garis-garis sejajar, dan terakhir garis-garis tegak lurus. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada saudari Siti Nur Alisyah Syaputri sebagai penyaji 1 untuk memaparkan materi. Kepada Siti Nur Alisyah Syaputri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alisyah Syaputri dengan NIM 20700121036. Masuk kepada topik pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 topik. Yang pertama itu sistem koordinat rektanguler, yang kedua jarak, dan yang ketiga adalah persamaan lingkaran. Yang pertama, sistem koordinat rektanguler. Dalam sistem koordinat rektanguler terdapat 2 buah garis, satu tegak dan satu mendatar yang berpotongan sehingga membagi bidang menjadi 4 daerah. Dapat dilihat pada figur 1. Ada 2 garis yang saling berpotongan, ada yang mendatar merupakan sumbu X dan yang tegak merupakan sumbu Y. Dalam sistem koordinat rektanguler juga ada 4 daerah atau 4 kuadran, di mana kuadran pertama itu terletak pada titik X, Y, kuadran kedua terletak pada titik minus X, Y, kuadran ketiga terletak pada titik minus X, minus Y, dan kuadran keempat itu terletak pada titik X, minus Y. 2 garis tersebut dinamakan dengan sumbu-sumbu koordinat. Perpotongan diberi dengan nama 0 dan disebut dengan titik asal atau 0,0. Selanjutnya, perhatikan pada figur kedua. Ada titik A, B. Itu terletak pada kuadran pertama. Nah, masing-masing titik P di bidang tersebut dapat dinyatakan dengan sepasang bilangan. Jadi, ada X dan ada Y pada titik koordinat. Jika garis-garis mendatar dan tegak melalui P, masing-masing sumbu X dan sumbu Y di A dan B, maka P-nya itu mempunyai titik koordinat A, B, di mana A itu merupakan koordinat dari X dan B itu merupakan koordinat dari Y. Topik yang kedua yaitu rumus jarak. Untuk menentukan jarak antara 2 titik didasari pada teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras menyatakan
PQ sama dengan C itu dari PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah dengan RQ kuadrat, dimana nilai dari PR itu adalah X2 kurang X1. Jadi PQ kuadrat sama dengan X2 kurang X1 kuadrat ditambah nilai dari panjang RQ yaitu Y2 kurang Y1. Jadi RQ kuadrat itu sama dengan Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, ditarik kesimpulan lah rumus jaraknya, jadi PQ itu sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Jadi untuk menentukan jarak antara dua titik itu didasari dengan rumus Pythagoras. Contoh soal, carilah jarak antara titik P dengan koordinat minus 2,2 dan Q dengan koordinat 6,2. Masuk kepada pembahasan dengan rumus yang telah dibahas tadi untuk menentukan jarak antara dua titik, yaitu akar X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Jadi titik-titik koordinat tersebut disubstitusikan masuk ke persamaan rumus. Jadi X2 nya itu 6 dikurang dengan X1 nya minus 2, jadi 6 dikurang minus 2 sama dengan 8 kuadrat itu hasilnya 64, terus ditambah dengan Y2 nya 2 dan Y1 nya juga 2, jadi 2 dikurang 2 itu 0. Jadi akar dari 64 itu hasilnya adalah 8. Topik yang ketiga, persamaan lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap, disebut jari-jari atau suatu titik tetap pusat. Misalnya pada lingkaran dengan jari-jari 3 berpusat di minus 1,2. Misalkan X, Y menyatakan titik sembarang pada lingkaran menurut rumus jarak. Jadi persamaan lingkaran atau rumus pada persamaan lingkaran dengan rumus jarak itu hampir sama, yang membedakan hanyalah jari-jari pada persamaan lingkaran. Jadi menurut rumus jarak yaitu akar 2 kurang X tambah 1 tutup kurung kuadrat ditambah 2 kurang Y kurang 2 tutup kurung kuadrat. Mohon maaf, di sini ditulis lupa dituliskan jari-jarinya, jadi sama dengan 3. Kemudian kedua ruas sebelah kiri dan sebelah kanan itu dikuadratkan. Jadi hasilnya buka kurung X tambah 1 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y kurang 2 tutup kurung kuadrat itu sama dengan 9. Jadi secara umum lingkaran berjari-jari R dan pusatnya itu A, B atau H, K mempunyai persamaan rumus yaitu X buka kurung X kurang H kuadrat ditambah buka kurung Y kurang K kuadrat. Contoh soal, carilah persamaan baku lingkaran berjari-jari 5 dan pusat 1, minus 5. Cari juga koordinat-koordinat Y dari dua titik pada lingkaran ini dengan koordinat X adalah 2. Jadi pada soal ada dua yang disuruh cari, yaitu pertama persamaan bakunya dan yang kedua itu koordinat-koordinat Y dari dua titik pada lingkaran dengan koordinat X adalah 2. Nah, untuk persamaan bakunya langsung menggunakan persamaan lingkaran atau rumus persamaan lingkaran, yaitu dalam kurung X kurang A kuadrat ditambah dalam kurung Y kurang B kuadrat. Jadi pusatnya itu merupakan A, B. Nah, jadi langsung dimasukkan ke rumus, maka X kurang 1 kuadrat ditambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, untuk koordinat-koordinat Y dari dua titik pada lingkaran dengan koordinat X adalah 2, langsung X sama dengan 2 nya itu disubstitusikan ke persamaan baku yang telah didapatkan di atas. Jadi 2 kurang 1 kuadrat ditambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi 2 kurang 1 itu sama dengan 1 pindah ruas ke kanan, jadi 25 dikurang 1 sama dengan 24.
Jadi Y tambah 5 kuadrat itu sama dengan 24. Untuk pangkatnya pindah ruas ke kanan menjadi akar. Jadi Y tambah 5 plus minus akar 24. Nah, 5-nya pindah ruas juga ke kanan, jadi Y sama dengan minus 5 plus minus akar 24, atau Y sama dengan minus 5 plus minus 2 akar 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 20700121040. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang masih berkaitan dengan sistem koordinat rektangular. Jadi langsung saja kita masuk ke subpoin berikutnya, yaitu tentang rumus titik tengah atau midpoint. Jadi tolong perhatikan gambar di gambar 6 atau figur 6. Nah, di situ kalian tinjau dua titik. Jadi kalian lihat di gambar 6 ada dua titik P dan titik Q. Titik P itu titiknya x1, y1, dan titik Q itu x2, y2. Dengan ketentuan x1 itu harus lebih kecil atau sama dengan x2, dan nilai y1 itu harus lebih kecil juga atau sama dengan nilai y2, seperti pada gambar berikut di gambar 6. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa jarak antara x1 dengan x2 itu adalah x2 dikurangi x1. Bisa kita lihat di situ terletak pada sumbu x di gambar 6. Di situ rumus dari x2 dikurang x1 itu dia terletak di antara x1 dengan x2. Nah, jika misalnya kita tambahkan dengan setengah jarak nih, kita tambahkan dengan setengah jarak 1/2. Jadi kita bisa dapatkan 1/2 dikali x1 ditambah x2, maka kita akan memperoleh setengahnya. Kita akan memperoleh setengah antara jarak x1 dengan x2. Nah, jadi nilai dari persamaan x1 ditambah x2 berdua itu berada di antara x1 dengan x2 pada sumbu x. Nah, selain pada sumbu x, kita juga bisa cari pada sumbu y. Kemudian kita cari nilai sumbu y-nya sama kayak tadi. Jadi di situ ada y1 sama nilai y2. Terus kita cari nih berapa itu titik antara y2 dengan y1. Maka di situ kita bisa taruh di tengah-tengahnya antara y2 dengan y1. Di situ kita bisa tuliskan persamaan y1 ditambah y2 dibagi 2. Nah, setelah kita dapat nilai titik tengah antara x1 dengan y1, kita bisa tuliskan nih. Kita bisa tuliskan nilai y1, x1, y1 itu sebagai titik M. Dan titik M ini merupakan titik di antara kedua nilai x1 dengan y1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa titik tengah ruas garis yang menghubungkan titik P dengan titik Q itu adalah x1 tambah x2 bagi 2, y1 ditambah y2 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini koordinat titik tengah antara titik min 2,1 ke titik 4,3 adalah, jadi penyelesaiannya kita gunakan rumus yang tadi. Kita gunakan rumus yang tadi, x1 tambah x2 dibagi 2, y1 tambah y2 dibagi 2 sama dengan minus 2 ditambah 4 dibagi 2, 1 ditambah 3 dibagi 2. Di situ sama dengan minus 2 ditambah 4 itu 2/2. Nah, di sini ada kesalahan dalam pengetikan ya, mohon dimaafkan. Harusnya di situ penyebutnya di situ harusnya 2, bukan 4, harusnya 2. Kemudian 1 ditambah 3 itu 4 dibagi 2. Nah, jadi 2 ditambah 2 dibagi 2 itu 1,
kemudian 4 dibagi 2 itu 2. Jadi titik tengahnya antara 2,1 ke titik 4,3 itu adalah 1,2. Oke, kita masuk ke subpoin berikutnya, yaitu garis. Lihatlah garis pada figur 7. Jadi tolong perhatikan gambar 7. Nah, di gambar 7 ya, jadi saya ulangi, tolong kalian perhatikan gambar 7 yang ada di samping kiri tersebut. Nah, jadi kalian perhatikan di gambar 7 itu, di situ ada 2 titik. Ada titik A dengan titik B. Nah, karena terdapat 2 titik, maka di situ terdapat pula suatu kenaikan atau suatu perubahan vertikal sebesar 2 satuan. Maksudnya 2 satuan, di situ dari titik A. Jadi ini kita membahas perubahan vertikalnya dulu ya. Vertikal itu maksudnya dia naik atau sumbu Y. Jadi titik A di situ ada 2 titik Y-nya itu ada 2, terus titik Y2-nya itu yang ada di titik B itu 4. Jadi dari 2 ke 4 itu ada 2 satuan. Jadi itu yang dimaksud dengan perubahan 2 satuan. Nah, kita lanjut. Di situ perubahan atau kenaikan dari suatu perubahan vertikal yaitu antara titik A dengan titik B itu adalah 2 satuan. Dan sedangkan suatu majuan atau perubahan horizontalnya itu dia berubah sebesar 5 satuan. Jadi horizontalnya yang terletak pada sumbu X-nya dari 3 ke 8 itu bertambah 5 atau berubah sebesar 5 satuan. Nah, dikatakan bahwa garis itu memiliki kemiringan atau gradien 2/5. Terus kita definisikan kemiringan M dari garis tersebut sebagai M sama dengan kenaikan dibagi kemajuan, atau di situ sama dengan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi kenaikannya itu yaitu terletak pada sumbu Y. Kenaikannya itu ada pada sumbu Y dari Y2 menuju ke Y1, sehingga dikurang Y2 kurang Y1, terus per dibagi kalau majuan itu terletak pada sumbu X dari X2 ke X1, sehingga di situ X2 dikurangi X1. Kemudian di bawah ada rumus. Nah, ini rumus ini didapat dari gambar 9 di sebelah kanan. Jadi coba kalian perhatikan, di sebelah kanan ada gambar segitiga. Terus di antara segitiga tersebut, maksudnya di antara titik A dengan titik B, di situ ada titik A aksen dan titik B aksen. Titik ini merupakan titik dari yang hasil diproyeksikan. Dari titik A diproyeksikan menjadi A aksen, kemudian B terproyeksikan menjadi B aksen. Kemudian masing-masing titik itu dia memiliki titik koordinatnya tersendiri, sehingga titik tersebut kita bisa samakan di dalam suatu persamaan yang ada di bawah ini. Jadi yang ada di bawah ini kita ambil dari situ, dari gambar 9. Jadi titik-titik A aksen dan B aksen akan memenuhi sebagaimana halnya dengan A dan B. Tidak menjadi masalah apabila A terletak di kiri atau di kanan. Ya, karena Y aksen 1 dikurang Y aksen 2 per X aksen 1 kurang X 2 aksen sama dengan Y2 kurang Y1 aksen per X2 aksen dikurang X1 aksen. Yang terpenting adalah koordinat-koordinat dikurungkan di dalam urutan yang sama antara pembilang dengan penyebut. Jadi tidak masalah jika misalnya kedua persamaan tersebut dia saling bertukar-tukar. Yang penting urutannya itu sama antara pembilangnya dengan penyebutnya, jangan sampai tertukar. Kita lanjut. Nah, tadi sebelumnya itu kita ada contoh soal ya, tapi saya langkahi terlebih dahulu. Nanti kita masuk ke contoh soal setelah kita bahas ini.
kita lanjut, ini masih ada kaitannya dengan materi kita yang tadi. Kemudian di sini kemiringan. Nah, kemiringan itu adalah ukuran kecuraman suatu garis seperti diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Jadi perhatikan gambar 10. Nah, di gambar 10 itu kita bisa lihat nih. Jadi kalau semakin tinggi nilai gradiennya, maka garis tersebut dia akan semakin curam. Jadi saya ulangi, semakin tinggi nilai gradiennya, nilai M-nya, maka kecuraman garis tersebut dia akan semakin curam. Nah, begitu konsepnya. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi persamaan garis dengan titik min 3, min 2 dengan gradien 2 adalah, nah langsung saja, karena di situ cuma memiliki satu titik, jadi langsung kita masukkan titik-titik ini dengan gradien ini ke dalam persamaan tersebut dalam rumusnya. Langsung saja, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Di situ Y dikurangi minus 2. Y dikurangi minus 2 plus sama minus dia akan, kalau bertemu dia akan menjadi plus. Kemudian sama dengan 2X dikali, di situ 3-nya minus sama minus, dia kalau ketemu minus sama minus maka akan menjadi plus. 2 dikali plus 6. Di situ sepertinya ada kesalahan ya. Di situ harusnya 4, di situ dia bukan 4, harusnya di situ plus 2 ya. Jadi sekali lagi mohon maaf karena ada kesalahan penulisan pada contoh soal kami. Di situ dia plus 2. Jadi di situ kita pindah ruas, kemudian kita pindah ruas, Y sama dengan, di situ kan tadi 2, berarti Y sama dengan 2X ditambah 6 dikurangi 2, bukan dikurangi 4 ya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Di situ harusnya dikurangi 2. Terus kemudian Y sama dengan 2X ditambah 4. Karena tadi 6 dikurangi 2 itu ya harusnya 4. Di situ bukan angka 4, harusnya di situ angka 2 harusnya. Kemudian kita lanjut ke subtopik berikutnya, yaitu bentuk kemiringan titik. Nah, pada materi ini kita perhatikan kembali gambar yang ada di sebelah kiri. Di gambar yang ada sebelah kiri kita perhatikan. Nah, di situ kita tahu bahwa garis tersebut dia itu melalui titik 3,2 dan mempunyai gradien 2/5. Nah, kemudian coba misalnya kita ambil sembarang titik. Misalnya nih, kita mau ambil titik dengan koordinat X, Y. Terus kita gunakan titik ini, X, Y itu kita gunakan untuk mengukur kemiringannya atau untuk mengukur gradiennya gitu. Pasti kita akan memperoleh nilai 2,5. Nah, buktinya coba kita masukkan rumus titik yang tadi itu ke dalam rumus yang tadi yang ada di subtopik ke-5 ya, kalau nggak salah subtopik ke-5. Di situ kita membahas mengenai garis lurus atau membahas mengenai gradien ya, kalau nggak salah. Di situ ada rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi kita masukkan dia ke dalam situ, maka nanti akan diperoleh persamaan Y dikurangi 2 per X dikurangi 3. Nah, hasilnya itu dia 2,5 hasilnya. Kita akan dapatkan hasilnya 2,5. Atau setelah kita kalikan dengan X dikurangi 3. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa persamaan yang terakhir ini itu dipenuhi oleh titik pada garis. Bahkan oleh 3,2. Kemudian lebih lanjut, tidak satupun titik berada pada garis tersebut dapat memenuhi persamaan ini. Apa saja yang baru kita lakukan pada contoh di atas itu tentunya kita dapat dilakukan secara umum. Nah, garis yang melalui titik X1, Y1 dengan X1 kurang Y1 dengan kemiringan M
mempunyai persamaan. Jadi persamaannya itu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Nah, ini yang disebut kemiringan titik dari sebuah garis. Coba kita pandang sekali lagi contoh yang ada pada gambar di atas. Di gambar di atas di situ kita lihat ada titik 8,4. Kemudian coba kita masukkan nilai 8,4 itu ke dalam persamaan yang tadi, rumus yang tadi, Y kurang Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X kurang X1. Maka nanti kita akan peroleh persamaan Y dikurangi 4 sama dengan 2/5 dikali X dikurangi 8. Nah, itu kelihatannya berbeda ya, dengan X dikurangi 2 sama dengan 2/5 kali X dikurangi 3. Namun keduanya itu bisa kita sederhanakan menjadi 5Y dikurangi 2X sama dengan 4. Keduanya setara. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini diketahui dua buah garis yaitu 4,0 dan 0,6. Nah, carilah gradiennya. Jadi penyelesaiannya dia itu rumusnya, karena di sini dua titik, jadi kita pakai rumus yang sebelumnya ya, yang tadi kita bahas, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Langsung saja kita masukkan nilainya. 6 dikurangi 0 per 0 dikurangi 4. 6 dikurangi 0 itu 6. 0 dikurangi 4 minus 4. Nah, minus 6 per 4 ini kita kecilkan ya, masing-masing kita bagi 2. Nanti hasilnya minus 3 per 2. Kemudian kita lanjut ke bentuk kemiringan perpotongan. Nah, coba kalian perhatikan gambar 12 ya. Sekali lagi kalian perhatikan gambar 12. Nah, misalnya nih kemiringan M itu ada pada garis tersebut ya, kemiringan M. Kemudian kita misalnya ambil titik B begitu sebagai perpotongan di sumbu Y. Nah, jadi kita bisa ambil atau kita bisa peroleh titik 0,B dengan gradien M. Jadi dengan memilih titik 0,B sebagai X1,Y1 dan menerapkan bentuk kemiringan titik, maka kita bisa memperoleh nilai Y dikurangi B sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi 0. Nah, nilai tersebut kita jabarkan, nanti kita akan memperoleh nilai Y sama dengan MX M dikali X tambah B, yang dinamakan kemiringan perpotongan atau slope intercepts setiap kali melihat persamaan yang ditulis seperti ini. Kita mengalihkan sebagai garis dan dengan setara dan dengan segera dapat mengetahui kemiringan dan perpotongan Y. Misalnya kita lihat persamaan. Di situ kita lihat ada persamaannya. Contoh di situ di bawah 3X dikurangi 2Y tambah 4 sama dengan 0. Jika kita selesaikan dengan bentuk Y, nanti kita akan peroleh. Jadi kita jabarkan dulu, kita pindah ruaskan, kita bagi 2, nanti kita akan peroleh nilai Y sama dengan 2/3X tambah 2. Nah, jadi inilah persamaan garis dengan kemiringannya 3/2. Terus langkah selanjutnya kita misalkan lagi nih, kita misalkan kita ambil lah misalnya umpama X nya sama dengan 0. Terus X sama dengan 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi itu, persamaan 3X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam situ, kita substitusi X nya sama dengan 0 ke dalam rumus itu, kita jabarkan, maka nanti kita akan peroleh nilai Y sama dengan 2. Jadi perpotongannya itu 2, sehingga titik potongnya bisa kita dapatkan jadi X, Y nya ya, itu titik potongnya 0,2. Kemudian kita masuk ke contoh soal ya. Carilah kemiringan dan perpotongan untuk tiap garis. 3Y sama dengan 2X dikurangi 4. Jadi penyelesaiannya, langkah pertama
seperti tadi ya, seperti cara yang tadi. Kita cari dulu gradiennya atau kemiringannya. Kita ubah dia. Bagaimana caranya supaya dia di situ persamaannya tinggal Y sama dengan titik-titik begitu. Jadi di situ kita bagi 3. Jadi Y sama dengan 2/3 X dikurangi 4/3. Langsung saja M-nya itu sama dengan 2/3. Terus kita ambil umpama misalnya X-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan X sama dengan 0 ini ke dalam persamaan itu. Ke dalam persamaan 3Y sama dengan 2X dikurangi 4. Setelah itu kita akan dapatkan di situ nanti Y-nya sama dengan minus 4/3. Maka garis tersebut dia memiliki kemiringan 2/3 dan titik potongnya 0,-4/3. Ya, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Akbar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari koordinat rektanguler. Di antaranya yaitu mengenai persamaan garis tegak, garis-garis sejajar, dan garis tegak lurus. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi pertama, yaitu persamaan garis tegak. Nah, apa sih sebenarnya garis tegak itu? Garis tegak adalah garis yang tidak memiliki gradien atau tidak memiliki kemiringan, sehingga nilai dari gradiennya sama dengan 0. Artinya, konsep dari kemiringan pada persamaan garis tegak itu tidak terdefinisi. Nah, meskipun demikian, persamaan garis tegak memiliki persamaan yang sederhana, di mana X sama dengan K. K di sini adalah konstan. Selanjutnya kita bisa melihat gambar yang disajikan. Nah, pada gambar yang disajikan kita bisa melihat sebuah garis tegak yang nilai dari X-nya adalah 5/2. Di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai X akan selalu sama. Berapapun nilai Y-nya, nilai X akan tetap sama. Artinya X itu konstan. Pada gambar ini nilai X-nya adalah 5/2 dan akan selalu 5/2. Mengapa demikian? Karena sebuah titik akan berada pada garis jika dan hanya jika memenuhi persamaan X sama dengan K. Artinya titik akan berada pada garis tersebut apabila nilai X-nya sama dengan 5/2. Selanjutnya terdapat persamaan AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Persamaan pertama yaitu Y dikurang 2 sama dengan min 4 dikali X dikurang 2. Persamaan kedua Y sama dengan 5X dikurang 2. Persamaan ketiga X sama dengan 5. Nah, ketiga persamaan ini kita bisa ubah ke dalam bentuk AX tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan memindahkan semua ke ruas kiri, sehingga diperoleh pada persamaan pertama AX tambah Y tambah 6 sama dengan 0. Pada persamaan kedua min 5X tambah Y tambah 2 sama dengan 0. Dan pada persamaan ketiga X tambah Y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan bentuk umum. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua mengenai garis-garis sejajar. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari garis-garis sejajar. Nah, garis-garis sejajar adalah dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong, walaupun kedua garis ini diperpanjang. Secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu karena mempunyai gradien yang sama. Artinya M1 sama dengan M2. Misalnya diberikan garis dengan persamaan Y sama dengan 2X tambah 2 dan Y sama dengan 2X tambah 5 adalah sejajar. Nah, kedua garis ini sejajar. Mengapa demikian? Karena setiap X garis kedua adalah 3 satuan di atas garis pertama.
karena kemiringan dari kedua garis ini adalah sama, di mana nilai dari kemiringannya adalah 2. Sementara kita ketahui bahwa garis pertama ditambah dengan 2 dan garis kedua ditambah dengan 5, artinya kedua garis ini tidak akan pernah bertemu. Kita bisa lihat pada gambar bahwa garis pertama yaitu Y sama dengan 2X tambah 5 dan garis kedua Y sama dengan 2X tambah 2 memiliki jarak 3 satuan dan tidak akan pernah bertemu. Artinya mereka tidak memiliki titik potong. Selanjutnya contoh kedua yaitu diberikan garis min 2X tambah 3Y tambah 12 sama dengan 0 dan garis 4X kurang 6Y sama dengan 5. Kedua garis ini adalah sejajar. Mengapa demikian? Karena nilai dari kemiringan kedua garis ini adalah 2/3. Pada garis pertama memiliki kemiringan 2/3 dan pada garis kedua memiliki kemiringan 2/3. Garis pertama dikurang dengan 4 dan garis kedua dikurang dengan 5/6. Artinya kedua garis ini tidak akan pernah bertemu dan tidak memiliki titik potong. Kedua garis ini adalah sejajar. Kita masuk ke contoh, yaitu tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis G sama dengan 2X tambah 4Y sama dengan 8 dan melalui titik P 3,-2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mengetahui kemiringan dari garis tersebut atau mengetahui gradiennya, yaitu dengan memindahkan 2X ke sisi kanan dan diperoleh 4Y sama dengan min 2 ditambah 8. Selanjutnya kita bagi dengan 4 sehingga diperoleh Y sama dengan min 1/2 ditambah 2. Artinya gradien dari garis pertama itu adalah min 1/2. Nah, karena garis ini sejajar, maka gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Langsung saja kita substitusikan ke persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, di mana kita ketahui di sini bahwa Y-nya sama dengan min 2 diperoleh dari titik yang dilalui dan X-nya sama dengan 3. Sementara M-nya sama dengan min 1/2, sehingga diperoleh Y dikurang min 2 sama dengan min 1/2 dikali X dikurang 3. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan 2 agar lebih mudah dikerjakan, dan diperoleh 2 dikali Y tambah 2 sama dengan min dikali X dikurang 3. Diperoleh 2Y tambah 4 sama dengan min X ditambah 3. Satukan nilai yang memiliki variabel dan nilai yang tidak memiliki variabel, yaitu 2Y tambah X sama dengan 3 dikurang 4 atau 2Y tambah X sama dengan min 1. Ketika kita mengubah ke dalam bentuk AX ditambah BX ditambah C sama dengan 0, diperoleh 2Y tambah X tambah 1 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang sejajar dengan garis G 2X tambah 4Y sama dengan 8 dan melalui titik P 3,-2 adalah 2Y ditambah X tambah 1 sama dengan 0. Kita melangkah ke materi ketiga, garis tegak lurus. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah dua garis yang saling tegak lurus jika dan hanya jika kemiringan dari keduanya saling berkebalikan negatif, sehingga diperoleh M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita bisa lihat pada gambar bahwa kedua garis yang diberikan itu saling berpotongan dan saling memiliki kemiringan yang berkebalikan. Pada garis pertama memiliki kemiringan M, pada garis kedua memiliki kemiringan min 1/n, sehingga diperoleh persamaan kedua yaitu M2 sama dengan min 1/n1. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus dengan garis 2X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, sama halnya dengan persamaan garis sejajar, persamaan garis tegak lurus, hal yang harus pertama kita lakukan yaitu mengetahui kemiringan garisnya.
yaitu 2x tambah y tambah 5 sama dengan 0. Artinya y sama dengan min 2x kurang 5. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai m-nya yaitu min 2. Karena gradiennya telah diketahui min 2, maka kita masukkan atau substitusikan ke persamaan y dikurang y1 sama dengan min 1 m dikali x kurang x1. Mengapa demikian? Karena garis ini tegak lurus, jadi persamaannya yaitu m2 sama dengan 1 m1. Oke, kita substitusikan. Kita peroleh y sama dengan 5 dan x sama dengan 2 dari titik yang dilaluinya, dan m-nya sama dengan min 1 per min 2. Karena sama-sama negatif, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk positif, karena nilai dari negatif dikali dengan negatif itu sama dengan positif. Jadi diperoleh y dikurang 5 sama dengan 1/2 dikali x dikurang 2. Nah, selanjutnya kedua ruas kita kalikan dengan 2 agar lebih mudah dalam mengerjakannya, sehingga kita peroleh 2 dikali y dikurang 5 sama dengan x dikurang 2. Kita kalikan dan diperoleh 2y dikurang 10 sama dengan x dikurang 2, atau 2y sama dengan x dikurang 2 tambah 10, sehingga diperoleh 2y sama dengan x ditambah 8. Nah, bentuk ini kita bisa ubah ke dalam bentuk umum ax tambah bx tambah c sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan x dikurang 2y tambah 8 sama dengan 0. Demikianlah video dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.